Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Christine Denada Karamoy, Saya Corina Azahra. Saya Clara Audia Sekarwangi Yuning Tias. Saya Indri Putri. Kami akan membahas tentang Cipriu yang malang, asal-usul pohon kelapa dari Papua. Kali ini saya akan menceritakan sinopsis dari Cipriu yang malang dari Papua. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang terletak di hilir Sungai Fait, dari pantai Safan, daerah Asmat, hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia. Sang suami bernama Biwi Ripit, sedangkan istrinya bernama Tewe Raut. Mereka memiliki seorang anak yang sangat dikasihi dan dicintai, bernama Cipriu. Cipriu adalah anak tunggal, sehingga ia sangat dimanja. Sayangnya, ia sangat penakut. Sifat penakut Cipriu inilah yang menggoreskan kisah tragis yang dalam. Rumah tinggal mereka cukup jauh dari Jeu. Di antara Jeu dan rumah tinggal mereka, tumbuhlah sebatang pohon ucu. Semua penduduk kampung sangat yakin bahwa di dalam pohon ucu tinggallah sepasang roh yang baik. Mengapa mereka menganggapnya baik? Dianggap baik karena roh tersebut tidak pernah mengganggu penduduk kampung. Bahkan roh di pohon ucu tersebut sering memberi pertolongan pada seisi kampung. Apabila jika penduduk kampung ada yang meminta sesuatu, maka sudah pasti roh pohon ucu akan mengabulkan permintaan tersebut. Meskipun demikian, Cipriu anak tunggal Biwi Ripit dan Tewe Raut sangat takut kepada roh baik yang ada di pohon ucu itu. Setiap kali hendak masuk ke dalam Jeu, Cipriu selalu berlari dari rumah kemudian masuk ke dalam tapin. Hal ini terjadi baik pada waktu pagi hari maupun siang hari, terlebih pada waktu malam hari. Cipriu selalu tidur lebih awal sehingga ia hampir tidak pernah mengikuti pelajaran yang diberikan oleh tetua pada malam hari menjelang tidur sambil duduk melingkari bara api di tengah-tengah Jeu. Ternyata kelakuan Cipriu yang selalu tidur lebih awal karena takut kepada roh yang tinggal di pohon ucu tidak luput dari perhatian roh tersebut. Roh ucu terus mengamati tingkah laku Cipriu yang penakut. Entah karena apa, roh ucu yang baik itu sangat jengkel dan merasa tersinggung dengan kelakuan Cipriu. Roh itu tidak habis pikir mengapa Cipriu merasa takut kepadanya, sementara penduduk kampung sangat menghormati dan mengagumi sebagai roh yang baik dan roh yang selalu mengabulkan segala permintaan mereka. Sinar mentari terang benderang menyinari perkampungan hilir Sungai Fait. Semua orang yang tertidur telah terjaga dari mimpinya. Mereka mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang mengasah panah, ada yang membuat bara api untuk membakar daging babi sisa tadi malam, ada yang mengambil air, dan ada pula yang memahat menyelesaikan ukiran patung bis pesanan keluarga yang meninggal. Di antara kesibukan itu, yang belum terjaga hanya Cipriu. Oleh karena itu, salah seorang membangunkan Cipriu tanpa membuka tapin yang membungkusnya terlebih dahulu. Meledaklah tangis Biwi Ripit dan Tewe Raut ketika mereka mendapati anak tunggalnya sudah terbujur kaku meninggalkan semua yang dicintainya dengan cara mengenaskan. Pada malam hari ketika kampung telah sunyi, tiba-tiba timbul keajaiban yang kelak mengukir sejarah. Sebuah legenda telah hadir, tumbuhlah sebatang pohon aneh tepat di atas kuburan Cipriu. Pohon tersebut tumbuh besar dan subur, berbuah sangat lebat. Batangnya besar dan kokoh, serta buahnya pun besar-besar. Disitulah awal mula terjadinya pohon kelapa. Saya akan membahas tentang tokoh dan latar tempat. Yang pertama ada tokoh Cipriu. Tokoh Cipriu ini bersifat penakut dan juga manja. Yang kedua ada tokoh Biwi Ripit. Dan tokoh Biwi Ripit ini adalah ayah dari tokoh Cipriu. Sifat dari tokoh Biwi Ripit adalah tegas dan juga penyayang. Yang ketiga ada tokoh Tewe Raut. Tokoh Tewe Raut ini adalah ibu dari tokoh Cipriu dan ia bersifat penyayang. Dan yang terakhir ada tokoh Roh Ucu. Tokoh Roh Ucu ini bersifat baik. Dan untuk latar tempatnya berada di kampung yang terletak di hilir Sungai Fait dari pantai Safan, daerah Asmat. Kali ini saya akan membahas tentang unsur budayanya. Pertama, bahasa. Pada masyarakat Asmat terdapat bahasa-bahasa yang oleh para ahli linguistik disebut kelompok bahasa Language of the Southern Division, yakni bahasa-bahasa bagian selatan Papua. Yang kedua, sistem pengetahuan. Pengetahuan tentang alam sekitarnya berupa pengetahuan tentang musim-musim, bintang-bintang, dan tentang sifat dari gejala alam. Pengetahuan dan ilmu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam masyarakat pedesaan dilakukan oleh para dukun dan tukang pijat. Yang ketiga, sistem kepercayaan. Dalam kepercayaan masyarakat Asmat, yaitu animisme, percaya dengan nenek moyang. Menurut kepercayaannya, suku bangsa Asmat ini merupakan keturunan dewa yang turun dari dunia gaib.
Yang keempat, sistem mata pencarian. Pada masyarakat yang tingkat kebudayaannya masih sederhana, mata pencariannya juga bersifat sederhana seperti berburu dan meramu, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam dengan irigasi, beternak, dan mencari ikan. Yang kelima, sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan berladang dan masih menggunakan api dengan tungku untuk memasak. Teknologinya termasuk kategori tradisional. Alat-alat transportasinya dengan segala jenis dan bentuknya masih sederhana. Yang keenam, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatannya disebut AIPEM. Pemimpin AIPEM biasanya mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan musyawarah yang diharapkan untuk membicarakan suatu persoalan, masalah, bahkan pekerjaan, atau biasa disebut ketua adat. Yang ketujuh, sistem kesenian. Suku bangsa Asmat memiliki bidang seni ukiran, terutama ukiran patung, topeng, perisai, gaya seni patung Asmat. Contohnya gaya seni Asmat Hilir dan Hulu, sungai, gaya seni Asmat Barat Laut, gaya seni Asmat Timur. Akan membahas desain cover dan pesan moral dari cerita Cipriu yang Malang. Yang pertama, di desain cover terdapat rumah suku Asmat, yaitu rumah Jauh, sebagai tempat berkumpulnya para pria yang belum menikah dan juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya para pemuka adat dan kepala desa. Lalu terdapat pohon besar yang ada di dekat rumah Jauh, yaitu pohon ucu atau pohon beringin, dan juga sebagai tempat tinggal sepasang roh yang baik. Lalu ada 3 orang yang ditampilkan dalam cover tersebut, yaitu Cipriu dan kedua orang tuanya. Cipriu diperlihatkan sedang ketakutan melihat pohon jauh, dan sedangkan kedua orang tuanya terheran melihat Cipriu yang ketakutan melihat pohon jauh. Dan pakaian yang mereka gunakan yaitu pakaian khas suku Asmat, yaitu berupa bawahan merumbai yang menyerupai rok yang terbuat dari daun sagu, sedangkan kepalanya yaitu sebuah penutup kepala yang terbuat dari rajutan daun sagu yang dipenuhi oleh bulu burung kasuari. Lalu dalam cover terdapat sebuah pohon di belakang rumah Jauh, yaitu pohon kelapa yang nanti akan tumbuh di atas makamnya si Cipriu. Jadi pesan moral yang ada dalam cerita tersebut yang pertama yaitu janganlah kita takut dengan sesuatu hal yang sudah diyakini orang lain bahwa hal itu baik, karena hal itu hanya akan membuat kita tersiksa dengan hal tersebut. Yang kedua, kita harus bisa mengikuti pelajaran yang diberikan seseorang demi pengetahuan kita.